Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nas bainati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamal barsyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tolhaq Naksabandi yang mengikuti jar online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas rahmat taufik dan hidayahnya kepada semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuhajah, berkumpul di majelis zikir perguruan Tolhaq Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dan tugas kita. Semoga amaliah kita dirahmati dari doa ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, atas bimbingannya, petunjuknya dan tempatnya yang kita harapkan semoga-moga kita dapat mengikutinya, menetaatinya secara zahir dan batin. Amin, amin, ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa malam ini masih suasana ya daripada Sa'ban ya, artinya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan ini adalah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, kewajiban untuk melakukan puasa. Di mana dalam puasa itu nanti kita harus kualitaskan puasa, tingkatkan kualitas puasa itu supaya masuk puasa khawas bil khawas, khusus bil khusus. Nah, itu seperti apa dia? Dimana di dalam kita berpuasa itu seharian penuh itu kita di dalam bertafakur, atau di dalam kita beretikaf, atau di dalam kita suluk di dalamnya. Nah, itu supaya semuanya berpuasa total dari ujung rambut sampai ujung kaki berpuasa. Dia berzikir, bertasbih, dia mengagungkan Allah di dalamnya supaya menjadi nur di dalamnya. Semua menjadi nur, itu luar biasanya kalau kita berkualitasnya puasa kita. Tetapi di dalamnya ada zikir, ya bukan hanya duduk-duduk tapi merenung, berpikir ke hal-hal yang urusan-urusan dunia. Itu sebenarnya berzikir. Kita tidak mungkin kita bisa lakukan sepenuhnya, tetapi bisa mungkin sehari atau beberapa jam. Nah, kita di sini ada kegiatan nanti itikaf atau kita tafakur ya 4 jam atau jam 2 di situ jalan kita berbuka menjelang kita sahur gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti kita kondisikan, kalau biasa kemarin adalah sekali seminggu, tapi kalau memungkinkan malam hari-hari, malam-malam itu bagus sebenarnya. Itu dalam prinsip kita bahwa menata rohani ini memang harus lebih konsisten dia. Terus Mas, supaya rohani ini kan jadi lebih mudah, lebih nyaman, tenang. Untuk prosesi nanti kembali kepada Allah itu lebih tenang dia. Tidak ada soalan gitu kan. Benar-benar sangat-sangat sangat welcome di situ ke Allah gitu loh. Nah, itu sebenarnya ya. Bahkan dipersilakan, bahkan kita menjadi orang-orang VIP sebenarnya. Nah, itu tanpa pertanyaan, tanpa disusahkan, sulitkan. Itu adalah para wali-wali, para nabi-nabi, nabi wasiddiq wasyuhada, seperti itu ya. Mereka nyaman aman di situ sebenarnya. Namun proses seperti itu kan tidak terlepas daripada ilmu ya. Ilmu apa? Ilmu yang sebenarnya yang menuju ke Allah. Orang yang bisa nyampe ke Allah. Ilmu yang kita kenal dengan ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat. Namanya ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Mengenal ini berarti kita kan berarti benar-benar mereka orang dekat. Orang sudah paham, orang tahu, orang mereka sudah
tidak lagi bertanya di dalamnya. Ya, dan mereka dapatkan, rasakan dia, ya, bahwa kemarifatan itu, rasa itu. Dari mana? Dari sisi rohani kita. Nah, itu zahir pun ada auranya di situ, ya. Terbawa aura rohani itu ke zahir. Itu sesungguhnya ciri-cirinya seperti apa? Tenang, adem, terasa berada di sesuatu yang tidak terbatas. Nah, itu tanda-tandanya, ya. Nah, jadi Allah kasih dia sebuah, ya, isyarat-isyarat itu. Jadi sebuah mereka untuk membedakan kita berada di wilayah yang mana, gitu. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang para ahlullah itu mimpi-mimpinya itu indah, ya. Nah, mimpi-mimpi yang sangat-sangat menyenangkan di situ. Bukan hal-hal yang mengganggu, terganggu, bahkan kadang-kadang kita ibarat dikejar-kejar atau dihantui, ditakut, sebagainya. Bahkan tempat-tempat yang tidak nyaman gitu, itu tanda-tanda karena apa yang kita lakukan hari-hari itu sebagai pencerminan sebenarnya muncul, ya, di malam hari itu sebenarnya. Nah, itu apa yang kita perbuat kita diperlihatkan. Itu sebenarnya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau itu Allah memperlihatkan diri kita daripada apa yang kita imani, kita amalkan. Makanya proses suluk itu kan kita nggak boleh ada amalia-amalia, baca ini, baca itu, tujuan-tujuan yang urusan-urusan dunia. Kita benar-benar hanya berprinsip hanya yaitu ingat pada Allah, ya, zikir kepada Allah. Nah, itu supaya benar-benar apa yang Allah minta. Nah, itu karena Allah meminta kita ingatlah kepadaku, saya aku akan ingat kamu. Uskuruni uskur. Waskuru wa takfuru. Bersyukur dan jangan kamu ingkar. Nah, salah satu yang paling berbahaya adalah ketika ingkar. Ketika kita tidak mau bertunduk di Yesus, tidak mau kita menyembah. Bahkan penyembahan itu terbelokkan, ini sangat berbahaya. Inilah jatuhnya syirik sebenarnya. Ayo syirik fakat dalam baid. Orang-orang yang memilih itu suatu pilihan yang selain Allah, itu sangat jauh sekali jalan mereka. Sangat jauh, itu jalan pilihan yang sangat jauh mereka. Semakin tambah dan nyaman di situ. Ibarat kita mau menuju ke rumah kita, tapi rumah yang kita tuju tidak ketemu, bayangkan enggak? Itulah yang dikatakan orang yang sesat sebenarnya. Itu sebenarnya. Malu bertanya sesat di jalan, kan begitu. Ini kau mau ke Allah, ya bagaimana caranya? Tanyalah orang-orang Rasulullah, ahli terhadap orang-orang beriman kepada Allah. Akan dibimbing, ditunjukkan rohaninya nanti untuk menuju ke Allah. Ada ilmunya, kan setiap amalan ada ilmunya, setiap ilmu ada amaliyahnya. Nah, amalia karunia ini memang dia sungguh berbeda. Maka ketika dijahirkan ini akan menjadi kontroversi dia. Itu soalnya kan tidak ketemu. Jadi yang menjadi persoalan mereka adalah di luar-luar, di suara-suara saja masih ribut-ribut karena berbeda-beda gerakan, bacaan, tata cara dan sebagainya. Ya memang di sebuah thariqah itu memang seperti itu. Jalan untuk pencapaian mereka itu dia bangun supaya bagaimana dia cepat nyampe ke tujuan. Contohlah kalau kita di dunia ini, kenapa orang punya kendaraan berbeda-beda? Kalau mau cepat lah pakai semua kendaraan yang bagus. Ya, loh. Kalau pakai cekeder kapan nyampe-nya, kan? Nah, itu sebenarnya amalia yang biasa-biasa karena nilai yang dia peroleh. Nah, itu sangat dahsyat kalau dia punya sebuah kendaraan yang cepat, maka akan cepat. Maka Nabi memakai kendaraan namanya barkun. Apa itu? Kilat. Kecepatannya adalah kecepatan kilat. Nah, sekarang kendaraannya seperti itu, mana dia? Itulah sebenarnya yang harus kita tahu. Miliki itu sebenarnya. Makanya kita kan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa yang Allah berikan, miliknya Allah, dari Allah. Mungkin kita melakukan sesuatu yang kita buat-buat, itu bahaya itu. Dan mustahil juga bisa kita nyampe, ya, kalau ibarat ya kendaraan yang kita miliki, yang kita anggap yang bisa nyampe ke situ, itu memang yang dari Allah. Dan itulah yang Allah sudah beri jaminan. Dan itu yang kita pakai sebenarnya dalam beribadah, dalam sholat, dalam zikir, dalam semua ibadah. Karena tidak terhalang oleh waktu dan tempat, di mana saja. Nah, makanya orang-orang yang tidak belajar dalam prosesi dia, dalam perjalanannya menuju kepada Allah, nanti pada nazaknya kesulitan, bingung dia. Apa yang harus dia perbuat?
dia tonton, dia lihat, baca itu, baca, tidak bisa. Itu adalah hal-hal yang dipakai di luar, yang di lisan, digerakkan misalnya. Sementara di hati mereka kok kosong, tak tahu dia. Padahal hati itulah yang akan menentukan dia untuk menuju kepada Allah. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hati yang suci, yang bersih, itu yang bisa nyampe, yang datang ke Allah. Itu sesungguhnya tidak ada yang lain. Nah, perkara-perkara yang lain ini anak sebagai wawasan saja untuk memperluas daripada hazanah Islam, sehingga jalan berdiskusi, jalan kita berkomunikasi namanya. Nah, itu makanya olah hakikat marifat itu dia tunduk, lebih senang dalam menyendirinya. Dia lebih tenang di situ. Dia sendiri tapi ramai ya. Walaupun dia ramai tapi sendiri ya, itu dia kan. Jadi dia tidak pernah ada kesepian, ada selalu. Makanya di saat kita sendiri ada ya menyertai kita. Di mana ada kamu di situlah ya, wa ma'akum nama kuntum. Makanya jangan bilang Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana, kita ada. Itu yang benar. Ini Allah ada di mana-mana. Dikayakan ini kirain lalat aja ya. Nah, itu ya kita ada. Allah ada di mana-mana, kita ada. Itu yang benar. Wa ma'akum nama. Itulah dalil sebenarnya. Jadi sebenarnya kita memberi suatu pilihan, suatu pemahaman yang jelas, yang bagus, enggak salah. Asal ngomong saja, aspun aja. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Bagaimana mengingat Allah sementara yang diingat belum dia kenal? Bisa nggak mungkin, mustahil lah. Nah, itu sesungguhnya maka ada bimbingan di situ. Ingatlah sebagaimana yang ditunjukkan. Itu yang luar biasa. Makanya kita minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu supaya kita bisa ingat kepada Allah dengan baik dan benar. Itu sebenarnya, itu yang kita bahas. Karena pembahasan ini yang penting, karena ini yang kita pakai dalam hari-hari. Yang lain-lain ini malah kita menjadi banyak persoalan, nanti toh juga ada dipakai. Nah, itu ibadah yang kita pakai hari-hari yang tidak terlepas hubungan kita kepada Allah. Itu yang penting, daripada kita bahas yang lain malah merugikan kita, berarti termasuk orang-orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah, dalam cara kita duduk, berdiri, berbaring, keseluruh saja. Makanya kita nggak dalam ilmu ini, kita izinkan jamaah itu kalau di dalam halqa itu bahas-bahas urusan-urusan dunia. Kalau mau urusan silahkan di luar itu ya, supaya berkah ya amal kita yang sebenarnya, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, itu sebenarnya kan, makanya ada kita tempat-tempat yang harus khusus di situ. Lebih-lebih kita di ruangan khusus di situ ya. Jangan ada perkara-perkara yang lain yang kita bahas, karena nanti bisa terikutkan itu, bisa kepikiran nanti kan. Kan rohani ini paling cepat terganggu gitu. Dia bersifatnya dia sangat labil dia. Makanya ketika di dalam wadah, di dalam halqa zikir ini, ya begitu dia keluar dari hal sudah berbeda. Bisa terpengaruh dia. Makanya kita bangun, kita jaga, kita bina dia di dalam halqa. Kalau itu dia lakukan, itulah yang akan membuat dia sukses. Maka itulah yang salah satu yang saya katakan bahwa istiqomah itu lebih utama daripada karomah. Karomah itu bisa jadi sombong, bisa jadi bangga-bangga, bisa menjadi mereka jatuh dia. Karena mereka sudah tidak lagi kepikiran bahwa itu adalah dari Allah, milik Allah, karunia Allah, dan seolah-olah mereka lah yang memiliki, mereka yang punya kemampuan dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, kita ya la haula, maka di dalam sholat itu tidak boleh ada pengakuan. Ya, karena sholat itu adalah milik Allah, dari Allah. Sholatullah, salamullah. Itu sesungguhnya. Jadi sederhana sekali ya. Mungkin itu saja penyampaian yang singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.